أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati pembina kita Om Jainal, yang semoga beliau selalu senantiasa berada di dalam kesehatan lahir dan batin, dipermudah segala urusan-urusan beliau, diberi taufik, kekuatan, pertolongan oleh Gusti Allah untuk bisa membawa YPPAI ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan juga senantiasa selalu mendapat curahan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati dan semoga dimuliakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembimbing kita Om Irwan, yang semoga beliau juga selalu diberikan kesehatan lahir batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahi keberkahan dan senantiasa berada di dalam naungan kasih sayangnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengurus Majelis YPPAI Sejogo Tapok, baik asisten pembimbing, para dewan ustadz, dan para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hadir, semoga kita semua berada di dalam naungan kasih sayangnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dipandang olehnya dengan pandangan kasih sayang, mendapat taufik, diberi hadiah karunia berupa ketenangan batin, ketentraman jiwa, sehingga kita bisa lebih membaktikan diri kita kepada yang Maha Agung, Maha Suci, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya yang tidak terhingga dan tidak terhitung, sehingga kita dapat hadir di majelis yang penuh barokah ini, yang semoga diliputi kita dengan rasa syukur yang senantiasa kita buktikan sebagai bentuk ibadah dari anugerah dan nikmat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapat anugerah karunia untuk bisa memandang keindahan wajah beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan kelak kita mendapat pandangan kasih sayang, pandangan kerinduan, dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab kebahagiaan ini memang perkara yang dicari oleh semua manusia, ya termasuk kita, adalah kebahagiaan. Tapi nyatanya kebahagiaan yang ada adalah merupakan kebahagiaan yang semu, yang tidak abadi. Karena terkadang kita merasa bahagia dan juga terkadang kita merasa tidak bahagia.
Karena kebahagiaan abadi hakikatnya adalah kebahagiaan ukhrawi, kebahagiaan kelak di akhirat. Ya, terutama kenikmatan yang paling agung adalah dapat memandang zat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kembali kepada ayat Al-Qur'an yang menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kailah bahwasanya dengan zikrullah, dengan eling, itu membuat hati kita menjadi tenang. Ya, tenang ini merupakan salah satu ciri daripada kebahagiaan. Merasa tenang, merasa tentram, merasa nyaman, diliputi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan ini tentu memiliki jalan, cara untuk bisa ditempuh. Ya, salah satu caranya dengan senantiasa kita mendekatkan diri, senantiasa kita mengabdikan diri, dan senantiasa kita bersyukur dengan segala karunia dan nikmat yang telah Gusti Allah berikan kepada kita. Yaitulah kebahagiaan yang kita upayakan. Salah satu tanda kebahagiaan, ciri kebahagiaan atau cara untuk meraih kebahagiaan itu dalam satu sudut pandang adalah dengan dekatnya kita dengan yang kita cintai, yang kita sayangi. Contoh kecil seperti seorang ayah atau kita lah, ketika di luar seharian lelah mencari nafkah, kehujanan, kepanasan mungkin, dengan segala hiruk pikuk kehidupan, pulang ke rumah bertemu dengan pelipur lara, ya, ketemu dengan anak, ketemu dengan istri. Lah itu seketika kelelahan yang kita rasakan di luar hilang, menjadi suatu kebahagiaan, menjadi suatu kenyamanan. Ya, karena bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Kalau makhluk aja sebegitunya bisa bikin kita tenang, ya anak kan makhluk. Sebegitunya bikin kita nyaman, ya seperti mungkin pengalaman para ikhwan lah, yang banyak bercerita juga, walaupun banyak masalah, lagi pusing, lagi rungkat, jauh-jauh dari Bekasi ke Garut cuma pengen ketemu Bapak. Dan ketika ketemu ya nggak curhat, nggak ngomong apa-apa, nggak berkeluh kesah, cuma ketemu aja. Itu udah perasaan plong, ya perasaan yang hadir yang tadinya kesupekan berubah menjadi kenyamanan, ketenangan, padahal baru ketemu doang. Apalagi dikasih wejangan sebagai bentuk kasih sayang seorang bapak kepada anak didiknya, menjadikan hati para ikhwan lebih tenang, seperti seorang anak ketika dekat dengan ibunya, ya dengan bapaknya, itu akan merasa semakin tenang, merasa aman. Nah itu pandangan atau hubungan makhluk sesama makhluk. Gimana kalau ada makhluk, seorang hamba yang punya hubungan khusus kepada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta? Tentu kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan akan jauh lebih dirasa, jauh bisa bikin lebih tenang, karena yang didekati adalah sumber daripada kebahagiaan, sumber daripada ketenangan, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini makanya terkadang bukan masalah yang membuat kita resah, kecewa, tidak bahagia, tapi terkadang
gagal fahamnya kita dalam memahami bahasa kasih sayang dan kerinduan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan begitu. Gusti Allah tuh senang sama hamba yang selalu merengek, mengadu, apalagi mendekat, menangis-nangis. Bahkan dalam satu keterangan Allah bersama dengan seorang hamba yang hatinya hancur, lebur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini keinginannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terhalang dengan ego, nafsu, keinginan diri pribadi, sehingga nggak connect hubungan atau sinyal frekuensi antara seorang hamba dan keagungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nyambung kagak sih? Ngomong ngalor ngidul ya, nggak ada internetnya ya, karena bab kebahagiaan ini kan ribetnya apa, kita ngomong harus sudah dialami gitu kan, udah dialami baru diomongin. Ini kadang pembawa acara ngasih tema yang aneh-aneh. Iya, ngasih tema nggak tanggung jawab, berani ngasih tema kita yang suruh tanggung jawab, sedangkan kita disuruhnya sampaikan, syukuri. Oh, iya, suruh terima dan syukuri. Ya memang itu ayat luar biasa, tapi banyak yang bertanya-tanya, katanya dengan zikrullah membuat hati tenang. Saya udah zikir, saya udah menyebut nama Allah, tapi kok hati saya masih resah, masih gelisah, kan begitu. Ya selama mulut yang bergerak, akal yang berapa, kalau akal apa ya? Berpikir dan lain sebagainya, ya susah. Seperti hubungan kita lah sama misalnya jauh dari orang tua, ya ketika itu ketika rindu ya selalu menyebut namanya kan, misalnya kangen nama ibu, ya udah dalam hati ibu, yang diingat ibu, selalu disebut karena merasa jauh. Tapi kalau udah dekat, udah ketemu, udah nggak ada lagi bahasa ibu, ya enggak. Kalau dekat udah ketemu, masa kita masih nyebut-nyebut ibu udah ketemu kok. Nah ini salah satu tingkatan zikrullah. Awalnya kita menyebut-nyebut, berzikir kepada Allah dengan lisan, cuma disebut aja, tapi nggak ngerasa kehadirannya. Naik tingkatan ke hati, ya zikrullah, eling kepada Allah, tapi melalui hati, melalui rasa. Enggak, kita kalau rindu seorang cuma disebut doang ya kurang kerasa. Cuma kalau dari hati kerinduannya bisa sampai mengalirkan air mata. Tapi itu masih ngerasa jauh, masih ngerasa jauh. Sampai nanti ada eling yang tanpa bahasa, tanpa suara. Ya seperti anak tadi kalau dekat sama ibunya ya udah nggak ada bahasa ibu lagi karena udah merasa dekat. Nih nyambung gak sih? Saya kayak bingung ini ngomong kemana baik. Ya ketika kita menyebut nama Allah tapi kita masih merasa jauh dari Gusti Allah, ya berarti tingkatan zikir kita masih standar, masih segitu aja. Makanya tangisan-tangisan pun bermacam-macam, ya enggak, tangisan pun bermacam-macam. Ada tingkatan yang pertama, itu tingkatan nangis karena takut kepada Allah, takut sama Gusti Allah sampai nangis, keluar tangisan. Tapi ada tangisan yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu nangis
Takutnya bukan karena siksanya, tapi takutnya karena jauh dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu pun tangisan sejati yang ada di dalam kitab kuning itu dijelaskan, tangisan sejati adalah tangisan yang timbul dari hati takut hilangnya keagungan Gusti Allah di dalam diri. Itu tangisan sejati. Artinya apa? Udah merasa dekat, ya udah merasa dekat sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah merasa dekat, udah merasa nyaman. Kalau masih jauh, mungkin kita masih kangen, masih rindu, masih disebut namanya, masih terucap dalam hati maupun lisan. Tapi kalau udah dekat kan udah nggak keucap lagi, ya nggak? Udah nggak kesebut lagi walaupun dalam hati ataupun lisan. Dan kalau udah dekat rasanya pun beda. Rasanya yang ada nyaman, merasa aman, merasa tenang. Kan kaitannya begitu. Ya, gambaran yang bisa saya ambil dari kisah-kisah para ikhwan. Begitu luar biasanya pengaruh sosok seorang bapak, ya Kiai Haji Raden Joyo Sunario Allah yarham, sehingga ikhwan yang lagi ruwet itu cuma ketemu aja udah ngerasa nyaman, ngerasa aman. Walaupun nangis, tangisannya adalah tangisan kenikmatan. Baru ketemu doang. Nah itu makhluk, ya. Bapak tuh makhluk sama kayak kita manusia. Lalu bagaimana kalau yang kita temui, yang kita dekati adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak keterangan kalau Gusti Allah itu dekat, ya dekat kasih sayangnya, dekat pertolongannya, dekat keagungannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang nanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Merasa diri kita nih selalu berada di dalam kuasa, kehendak, dan keagungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau udah begitu, ya udah yang ada cuma tenang, nyaman. Bahkan sampai nanti satu titik kita udah nggak mau lagi bergaul sama manusia, karena udah ngerasa nyaman, ngerasa tenang hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyaklah kisah-kisah para wali, para ulama yang ketika udah sampai titik tersebut lebih memilih mengasingkan diri. Kenapa? Udah ngerasa nyaman. Ya nggak, anak kecil misalnya, udah pengennya dekat sama emaknya terus. Ya ketika nangis, walaupun nangis sebagaimanapun, jatuh, luka, sampai berdarah, cuma dipeluk sama emaknya, tiba-tiba diem. Apa karena sakitnya hilang? Enggak, sakitnya mah tetap sakit, lukanya ya tetap berdarah, cuma rasanya kan karena nyaman, aman, tenang, sehingga rasa sakit itu dapat dikalahkan dengan rasa tersebut. Nah itu ya, apalagi Sang Maha Agung, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang, Maha segala-galanya, yang tentunya pasti yang dirasa jauh lebih daripada sekedar itu. Ya ini yang kita upayakan, Mudah-mudahan saya pun bisa melaksanakan. Jadi ngaku dulu nih, pengakuan. Karena kalau nggak ada pengakuan ribet, ya ribet. Ngomong di depan tuh ribet. Ribetnya apa? Makanya saya wanti-wanti kalau ngomong di depan begini nih hal-hal yang apa ya, ekstrim. Tapi di kalangan pembicara banyak ngebahas tentang istiqomah,
sekali, dua kali kok perasaan ya. Kalau perasaan kan berarti belum tentu benar ya. Perasaan kok saya dengarnya nggak enak, kok bahasnya istiqomah. Akhirnya sempat saya ngomong jangan lagi ngebahas istiqomah, yang ngebahas istiqomah lihat kalau nggak besok atau kapan dia yang nggak istiqomah. Iya maksudnya gitu ya. Iya sempat saya ngomong begitu tuh, itu ya agak kurang sopan lah sebenarnya. Cuma katanya kalau dari batin ngomong ucapin aja walaupun nggak enak kan gitu ya alasan. Jangan ngebahas istiqomah. Siapa yang ngebahas istiqomah lihat kalau nggak besok atau kapan pasti dia nggak hadir. Berkali. Iya. Tapi walhasil ya terbukti ngebahas istiqomah besoknya nggak hadir, iya kena satu. Ngebahas istiqomah, iya pokoknya ada baik lah. Artinya apa? Berat ngomong di depan nih. Makanya saya ngomongnya agak-agak santai. Kemarin juga nyanyi-nyanyi aja udah. Karena ingat begitu. Ngebahas tentang sabar, kita harus sabar menghadapi ujian, kita harus ikhlas gitu. Ketemu pulang dari majelis, waktu 5 hari itu apa baik itu seakan-akan ayo kemarin ngajarin sabar, sekarang bisa sabar kagak. Ayo kemarin bilang suruh yang lain ridho, sekarang bisa ridho atau kagak. Ayo kemarin bilang jangan untungan, jangan ini, jangan itu. Ayo sekarang gimana? Itu nyata bener. Ya, makanya ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Tapi alhamdulillahnya di kita diawali dengan TPS. Kita mohon perlindungan dulu sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketemu barangnya ya dosisnya lebih dikit lah. Kurang dikit maksudnya. Astagfirullahaladzim. Dosisnya nggak terlalu berat, agak-agak dikit. Benar asli yang sempat viral juga kan, ya kan sempat viral ngebahas tentang Gusti Allah. Wah indah panjang lebar tentang kita harus taat kepada Allah, kita harus bertakwa kepada Allah, jangan ikutin hawa nafsu begini-begini. Akhirnya kejeblos, akhirnya jatuh ya, mungkin lupa, setelah begitu dia lupa istighfar, mungkin lupa berlindung kepada Gusti Allah dan lain sebagainya. Nah kalau di sini belum ngomong ya udah istighfar dulu, udah berlindung dulu ya. Cuma ketika ngomong kadang suka lupa ya, ketika ngomong kadang suka lupa. Lupanya apa ya, diarahin ke orang lain bukan ke diri sendiri, ya kan begitu. Akhirnya kena barangnya, kena kejadiannya. Asli berat itu. Kalau ada anjing menggonggong, jangan urusin anjingnya, jangan fokus kepada anjingnya, nggak akan selesai. Kita lawan galakan dia, kita digigit lagi sama dia. Caranya panggil yang punya anjing. Ya, om, buang, apa yang punya lah, luar. Ada apa? Anjingnya tuh menggonggong baik. Kan tinggal dipetik doang sama yang punya. Blacky, diem. Diem. Kelar masalah kan? Begitupun kalau ada masalah, jangan fokus pada masalahnya. Fokus sama yang menyelesaikan masalah. Siapa? Gusti Allah. Habis ngomong gitu bener. Ada barangnya ketemu, lupa apa yang habis diomongin. Ayo lo karena masalah. Sekarang fokus ke masalah, apa yang kayak menyelesaikan masalah. Terkadang lupa kita fokus ke masalah aja tuh, gini amat, gimana ini, aduh kayak lupa. Padahal dia ngomong kalau ada masalah kembalikan kepada yang dapat menyelesaikan masalah. Pintar ngomong di depan. Giliran kena masalah ya bingung juga, dia lupa. Nah, ya makanya berat ngomong di sini.
Makanya kalau habis ngomong tiba-tiba ada yang ngasih salam tempel, gak usah iri, itu kompensasi buat kejadian. Kompensasi ya, nggak usah iri, berat. Nah emang di akhirat nanti yang paling banyak siapa? Ya ini yang suka-suka ngomong begini. Ya ibarat kompensasi nanti buat masuk neraka dikasih kompensasi dulu dari dunia. Astagfirullah. Nah, iya asli itu asli. Ya makanya saya sering bercanda, apalagi kemarin nyanyi-nyanyi doang. Ya kalau ingat begitu, makanya kudu bener-bener bersih hati, lapang dada itu luar biasa, bener-bener kosong, nggak ada apa-apa dalam apa-apa. Itu bener-bener harus kita buktikan. Kalau masih ada apa-apa dalam apa-apa, siap-siap, kan begitu. Ya, benar siap-siap. Makanya ngeri, ya ngeri, ngeri dengan situ ngopi, ngudut sambil makan, udah paling enak itu. Ngomong begini ini berat, ya berat asli. Ketemu barangnya ketemu. Ayatnya apa? Apalagi pakai ayat tambah berat aja saya ini. Aduh, para pengurus ini seneng nih. Iya, saya pengen baca aja berat. Aduh, ya Allah. Cuma disuruh nyampein kan, menyembunyikan ilmu dosa juga saya. Jadi serba salah. Jadi ustadz tuh bener asli serba salah. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Besar siksaan di sisi Allah bagi mereka yang berkata apa yang tidak mereka lakukan, tidak mereka kerjakan. Ngeri. Makanya saya jarang lah ngebahas. Ngeri lah. Pokoknya seandainya pun ngebahas itu selesai ngebahas langsung Gusti maafin Gusti salah ngomong gitu. Ngomong sendiri aja udah. Ya. Itu artinya apa? Setiap ucapan jangankan di akhirat, di dunia aja udah dimintai pertanggungjawaban, baru ngomong doang, kadang bercanda ketemu juga barangnya. Baru di dunia bukti nyata bahwa di akhirat itu benar-benar amal kita dipertanggungjawabkan. Ya, di dunia aja udah dibuktikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak usah jauh-jauh. Bab kebahagiaan yang abadi itu cuma ada di akhirat. Di dunia nggak ada kebahagiaan abadi, silih berganti, kadang bahagia ya kadang sedih, kadang seneng ya kadang susah. Cuma nanti kalau udah di akhirat udah nggak ada lagi sedih, nggak ada susah, yang ada cuma seneng. Tapi walaupun begitu di dunia pun bisa kita raih. Artinya apa? Surga neraka kan simbol ridhonya Allah dan kemurkaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah keriduan dan kemurkaan Gusti Allah itu nggak usah jauh-jauh di akhirat, di dunia pun bisa kita upayakan ya untuk mendapat ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah begitu jalannya insya Allah tenang, ya kan. Sering saya sampaikan, padahal duit kagak megang, duit kagak punya, rokok ora ada, tapi kok hati bawaannya tenang, bawaannya seneng, pengennya bercanda. Tapi terkadang megang duit malah sumpah. Kadang berpikir ya Allah ini gimana, aku harus bagaimana gitu kan, sampai akhirnya udahlah terserah yang maha agung, yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adhaka wa abka, yang bikin kita ketawa, bikin kita menangis itu Gusti Allah. Adhaka wa abka, kita bisa ketawa walaupun kita sedih, ya. Walaupun keadaan kita mengkhawatirkan atau menyedihkan lah,
Cuma kalau Gusti Allah udah berkehendak al-haka, udah ketawa aja kita. Makanya ingat cerita Gus Baha waktu diajak jalan sama ayahnya pagi-pagi, jalan pagi, ketemu sama laki-laki di warung kopi, lagi ngerokok. Rokoknya cuma sebatang, itu gue boleh ngutang. Rokok sebatang boleh ngutang sambil ngopi. Tapi dia ngomong seakan-akan dunia miliknya. Wow, kelihatannya bahagia banget seakan dunia. Kata ayahnya Gus Baha apa? Tuh orang yang paling dicintai Allah tuh model-model begitu. Rokok sebatang boleh ngutang aja bahagianya luar biasa. Oh, ya, rokok sebatang boleh ngutang aja bahagianya luar biasa seakan-akan dunia miliknya. Nah, itu hal yang mahal, kebahagiaan itu hal yang mahal. Ya makanya di sini ciptakanlah ya, kalau Bapak ada yoyo 1000 ya, kalau di sini komeng 1000 lah ya, komeng 1000 udah biar pada jadi pelawak semua, biar di sini nih kita happy bahagia. Kenapa kalau dibilang yoyo 1000 berat om? Berat itu mau udah serahin aja sama Gusti Allah dah. Ya udah terserah Gusti Allah dah. Cuma kalau komeng 1000 ya kita upayakan masing-masing lah. Nggak usah, iya kayak tadi aja tuh ketawa, ceng-cengan, bully-bulian. Sama ngeliatnya udah seneng aja, makanya saya diem menikmati. Kecuali lagi pada diem semua, pada cemberut, baru saya ngelawak dah. Lucu syukur, nggak lucu ya kebangetan kan gitu. Ya itu bahagia, artinya ridho dengan segala keadaan diri kita, nasib kita. Lah itu makanya pernah juga cerita tuh Gus Baha juga, kan beliau terkenal sebagai kiai yang itu ya, istilahnya selalu bercanda lah, emang disuruh ayahnya begitu. Kamu tuh kalau ceramah jangan terlalu serius, itu penonton orang-orang susah semua, banyak masalah, kasihan kalau diseriusin. Ketika mau nyuruh santrinya, ya kiai ini ayahnya Gus Baha ini mau nyuruh santrinya nih Pak Kiai, nyuruh santri. Ketika disamperin itu santri lagi bercanda, lagi ketawa-ketawa, nggak jadi nyuruh santri. Ketika ditanya lah mana santrinya, nggak jadi. Nggak enak saya. Kenapa? Itu santri kok bisa ketawa sebegitu lepasnya ya. Padahal kadang kirimannya juga telat, kadang pusing juga mikirin pelajaran, mikirin duit, mikirin makan dan lain sebagainya. Tapi kok bisa dia bercanda ketawa selepas itu? Itu barang mahal itu, saya nggak mau ganggu. Oh, ya. Jadi bahagia itu barang mahal. Maka berbahagialah. Kalau nggak bisa dipaksain untuk bisa selalu bahagia, selalu senang. Ya ini mudah-mudahan kena barangnya ya, artinya saya selalu senang gitu. Jangan kena barangnya, ayo kemarin kamu bilang selalu senang, sekarang bisa nggak senang nih dikasih barangnya nih. Berat juga akhirnya Gusti. Iya, ya kena lah, udah ada barangnya. Ya cuma saya yakinnya ya Gusti Allah akan memberilah. Terkadang sesuai dengan kadar keikhlasan. Kalau yang ngomong di depan ini kurang ikhlas, ada maksud lain, tujuan lain, ya udah rasain begitu. Orang rasain barangnya tuh. Cuma kalau emang ngomongnya bener-bener ya wis karena Allah lah ikhlas, ya insya Allah akan diberi taufik, ya diberi pertolongan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Om Hendra kemarin ngomongnya sedikit, ujung-ujungnya apa ya begitu, ngomong kebanyakan barangnya berat, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cemen. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, senang saya kalau ngumpuli orang itu, entah takut sama Gusti Allah, entah kehabisan materi, ya Allah alam lah. Sing-sing aja nah. Iya, cuma ya begitulah ya. Makanya nggak usah heran.
Kalau ceramah saya seakan-akan bercanda, nggak ini nggak itu, ya udah emang saya ngambil madhab itu. Idkhalus surur afdalul amal, idkhalus surur ala qalbil mukmin. Amal yang paling utama itu nyenengin hati orang mukmin. Ya, nyenengin hati orang mukmin itu amal yang paling afdol, paling utama. Ya udah bikin ketawa, makanya tirakatnya kan begitu, suruh nyenengin, bahagiain, bantu, yaitu afdolul amal, sebaik-baik amal yaitu. Nah, makanya ketika zaman Nabi Musa kan ada seorang hamba nuntut, ya ini mah kisah lah, kisah yang kita ambil hikmah, percaya nggak percayanya terserah. Gusti saya udah sholat, Gusti mana pahala saya? Gusti saya udah zakat, mana pahala saya? Gusti saya udah rajin ibadah, mana pahala saya? Minta pahala lah, sholat kan buat kamu, puasa buat kamu, sumu tasihu, puasalah maka kamu sehat, itu udah kamu dapat. Puasa kamu buat sehat kamu, udah kamu dapat. Sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat kamu tuh terhindarnya kamu dari perbuatan keji dan mungkar, udah kamu dapat. Sedekah tadfaul bala, menolak bala bencana, kamu udah selamat, terhindar dari bala bencana. Masih nuntut apa? Semuanya buat kamu kok, ibadahnya buat kamu. Nah terus yang buat Gusti apa? Kan gitu ya. Terus amalan apa yang buat Gusti Allah gitu? Kalau ibadah yang lain itu buat diriku, terus buat Gusti Allah apa? Yang buat diriku adalah ketika engkau membantu saudaramu yang kekurangan, menghibur saudaramu yang kesedihan, memberi makan saudaramu yang kelaparan, itu baru untukku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.